Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Barang baru masih hangat. Alur cerita. Spirit Sword Sovereign, Season 4. Subrek, like dan share ya kak. Langsung kita gasken. Yuk langsung kuta ini masuk akal. Su Jingan mendengar kata-kata Chu Xingyun, dan amarahnya berangsur-angsur hilang. Dia memandangi tiga orang di depan dan mencibir. Orang-orang tak tahu malu selalu tak tahu malu. Aku benar-benar tidak perlu memiliki pengetahuan umum dengan mereka. Ketika aku meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, aku pasti akan beritahu Zhongmen tentang ini dan biarkan Zhongmen menganggap ini sebagai peringatan agar tidak melatih orang semacam itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ketiga orang itu menjadi semakin dingin, mata mereka menatap Su Jingan, dan mereka sepertinya ingin menelannya. Mereka bertiga adalah setan jenius yang terkenal di Wastelen Utara, dan mereka terkenal, dan mereka juga mewakili fasad Zhongmen. Jika acara hari ini diumumkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka bertiga dan Zhongmen. Stok tawa orang yang tak terhitung jumlahnya. Hah, Gu Tianjiao, yang telah lama terdiam, mendengus. Dia menatap Su Jingan dengan acuh tak acuh, dan berkata, atas dasar kalian berdua, aku juga ingin membiarkan dunia rahasia bintang kuno tetap hidup. Ini mimpi bodoh. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya, dan sesaat setelah jatuh, tangannya tiba-tiba menonjol keluar dari cakarnya, jari-jarinya berkilau dalam kilau, bersinar dan menyilaukan ke arah langit. Kunci jaring etereal. Suara sedingin es keluar dari mulutnya, dan Gu Tianjiao melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual ini seperti sungai yang panjang, mengalir ke kehampaan, dan menghilang seketika tanpa jejak. Sebaliknya, satu demi satu, garis tipis cahaya keemasan, dalam bentuk jaring, terjalin satu sama lain, diisi dengan cahaya dari segel kota, tampaknya itu dapat memblokir seluruh langit dan langit. Benar saja, jala diatur secara rahasia. Chu Xingyun mengatakan bahwa pemandangan di depannya tidak mengejutkan Su Jingan, tetapi biarkan dia memiliki perasaan peperangan yang hebat. Baru saja, Chu Xingyun dan Rosen bertempur, Rosen dikalahkan dan terluka parah. Saat ini, dia menutup matanya untuk menyesuaikan tingkat bunga dan tidak bisa bertarung lagi. Bahkan jika Gu Tianjiao menggunakan Ethernet kunci untuk memblokir seluruh ruang, kekuatan pertempuran kedua belah pihak adalah antara Bozong dan Zongji, dengan dua musuh dan kemenangan terakhir masih belum ditentukan. Bergemuruh. Su Jingan memikirkannya, dan tiba-tiba, tempat yang ditutupi oleh jaring jiwa halus tiba-tiba menunjukkan kecemerlangan berdarah tanpa tanda-tanda. Di dalam ruang, semua streamer berdarah, dan masing-masing diisi dengan napas membunuh murni, membuat Su Jingan memiliki perasaan berada di belakang. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa, di atas jaring halus yang terkunci, ada cahaya darah, seperti gunung, dengan tekanan teror, dan itu sulit untuk bernapas, dan bahkan lautan roh menjadi tak tertandingi pada saat ini. Tertunda, operasi tidak jelas. Melihat Su Jingan menunjukkan ekspresi terkejut, Gu Tianjiao tertawa puas, dan berkata dengan keras. Dua harta dari kuil Seng Xiao saya muncul di hadapan Anda pada saat ini disebut jiwa pengunci dan tangan pembunuh. Keduanya adalah senjata kerajaan 9 butir. Yang pertama berisi kekuatan penindasan misterius. Setelah didesak oleh tata letak itu dapat memblokir satu sisi dunia. Bahkan nirvana yang kuat sulit untuk melarikan diri, sedangkan yang kedua adalah senjata murni untuk membunuh. Di ruang pameran, niat membunuh tidak ada habisnya, dan itu dapat dengan mudah menekan tubuh dan jiwa lawan, dan tidak ada yang bisa selamat. Dengan kerja sama dari dua hal ini, keduanya dapat mengunci satu sisi dan yang lainnya, dan menekan kekuatan lawan. Kekuatannya sangat menakjubkan. Satu-satunya hal yang kurang dalam keindahan adalah bahwa dibutuhkan sejumlah waktu untuk mengeluarkannya, jadi saya akan mengusulkan duel. Satu transaksi. Jadi aku punya cukup waktu untuk mengumpulkan kalian berdua. Ini benar-benar generasi yang tak tahu malu. Su Jingan berteriak keras. Dia melirik dan diam-diam melirik Chu Xingyun, tetapi dia melihat bahwa pihak lain mengerutkan kening, masih diam. Apakah tidak mungkin Luo Yun tidak masuk hitungan? Selain menyiapkan Ethereal Soulnet, Gu Tianjiao juga akan mendesak tangan untuk membunuh Tuhan. Su Jingan tiba-tiba panik. Belum pernah ditunjukkan, dan fakta bahwa kedua hal ini dapat saling bekerja sama semakin sulit ditebak. Keterkejutan Su Jingan yang lebih dalam adalah Gu Gujiao yang lebih bangga merasa dan berteriak. Sejak awal, saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Anda pergi.
Apa yang saya katakan sebelumnya hanya santai, yang benar-benar saya inginkan adalah bunuh kalian berdua. Dengan cara ini, semua harta di dalam kamu akan menjadi milikku. Tentu saja, ini juga termasuk Tianlong Guqin di tanganmu. Setelah merenung sejenak, Gu Tianjiao menambahkan bahwa Tianlong Guqin adalah senjata kekaisaran yang lebih rendah dengan kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Setelah diperoleh, kekuatannya akan berlipat ganda. Naik dan jadilah orang yang terkuat. Pada saat itu, dia akan membunuh siapapun yang dia ingin bunuh. Godaan ini terlalu besar bagi siapapun untuk menolak. Tianlong Guqin bisa menjadi milik Anda, tetapi hal-hal lain harus menjadi milik saya, termasuk kehidupan Luo Yun. Lin Jingxuan menatap Chu Xingyun dengan mendalam. Dia sekarang lebih membenci Chu Xingyun dan ingin untuk mengatasi kegilaan Bailey, dia benar-benar menghancurkan Chu Xingyun dan menjadi orang miskin yang tidak berguna. Tangkap kedua orang itu terlebih dahulu, bagaimana cara mengalokasikan mereka, dan kemudian aku akan mengatakannya nanti. Gu Tianjiao menjawab dengan tenang, matanya tidak menatap Chu Xingyun dan Su Jingan, tetapi diam-diam menatap Rosen, yang menutup matanya dan menyesuaikan laju. Mata dingin terlintas di matanya. Gu Tianjiao begitu, Lin Jingxuan tidak begitu. Mereka datang dari berbagai denominasi, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan posisi pemimpin sensus ke-6. Sekarang kerjasama tampaknya solid, tetapi sebenarnya rentan, dan dapat runtuh kapan saja. Namun, saat ini tujuan mereka sangat konsisten, yaitu membunuh Chu Xingyun dan Su Jingan. Keduanya melepaskan semua kekuatan spiritual mereka, dan teror dan paksaan pecah, membuat ruang yang semula penuh dengan nafas membunuh dan kekuatan penahanan menjadi lebih kacau. Tekanannya seperti badai, dan itu mengalahkan Chu Xingyun dan Su Jingan satu demi satu. Berjuang untuk bertarung, aku akan melihat bagaimana kamu bisa tahan. Mata Su Jingan menembak dengan dingin, telapak tangannya membelai piano terdengar seperti kekacauan, bergema di mana-mana dalam kehampaan, tampaknya dia siap untuk bertarung. Saudaraku Su, ini bukan waktunya untuk menembak. Pada saat ini, suara Chu Xingyun masuk jauh ke dalam pikiran Su Jingan, membuatnya tertegun, memandang ke arah Chu Xingyun dengan ragu. Namun, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunjukkan senyum misterius. Suara gemuruh terdengar, sesaat kemudian, momentum Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan meringkas ke puncak, keduanya jenius tak tertandingi, mereka bergabung dengan kekuatan, momentum itu menakutkan, dan nafas membunuh saja sudah cukup untuk membuat orang tidak berani berkelahi. Lakukan sekarang, singkirkan Luo Yun dulu, untuk berjaga-jaga. Kata Gu Tianjiao kepada Lin Jingxuan. Matanya selalu tertuju pada Chu Xingyun. Melihat senyum misterius yang terakhir di wajahnya, dia tiba-tiba melahirkan sesuatu perasaan ominous. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, dan perubahan itu tiba-tiba. Tetapi ketika saya melihat kekuatan obat penenang dan nafas membunuh yang memenuhi seluruh kekosongan, tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejaknya. Apalagi, tangan para dewa pembunuh dan jaring halus di udara tiba-tiba menghilang, sehingga mereka ditangguhkan dalam keheningan itu seperti benda mati. Ada apa? Lin Jingxuan terkejut dan menatap Gu Tianjiao dengan marah. Tangan membunuh dewa ini dan mengunci jaring halus dikendalikan oleh Gu Tianjiao, yang dapat menjebak Chu Xingyun dan Su Jingan, dan menekan kekuatan keduanya, yang menjadi andalan mereka untuk membunuh keduanya. Melihat kemenangan yang sudah di depan mata, jaring halus dan tangan pembunuh tiba-tiba berhenti bekerja. Apa yang sedang dilakukan Gu Tianjiao? Mata Lin Jingxuan jatuh pada Gu Tianjiao, tetapi ia menemukan bahwa Gu Tianjiao juga terbelalak saat ini, menatap dirinya dengan bodoh, wajahnya penuh keraguan dan kejutan. Apa yang terjadi? Kata-kata yang sama keluar dari mulut Gu Tianjiao. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan tangan pembunuh dan mengunci Ethernet. Koneksi antara dua hal ini dan dia terputus. Tangan membunuh dewa dan mengunci jaring halus adalah harta langka dan berharga. Mantan membunuh dan yang terakhir terperangkap. Pada saat yang sama, setelah didesak itu seperti formasi, baik ofensif dan defensif. Memang tidak dapat dipertahankan. Suara Chu Xingyun terdengar pada saat ini, segera menarik mata ragu Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan. Keduanya menatap Chu Xingyun, dan hati mereka mulai bergetar tak dapat dijelaskan. Perasaan yang tidak diketahui bahkan lebih kuat. Raja 9 butir sudah menjadi puncak raja. Hanya satu langkah dari tingkat kaisar.
Seperti harta seperti ini, hanya ranah nirwana yang dapat dibawa ke ekstrim. Dengan kata lain, semua orang yang memasuki ranah rahasia bintang kuno setan jenius, meskipun mereka bisa menggunakan harta ini, mereka tidak bisa mengerahkan semua kekuatan mereka. Ini adalah kasus dengan artefak Raja Sembilan Butir, dan artefak Kaisar bahkan lebih dari itu. Orang-orang dari alam roh surgawi, bahkan setelah melelahkan semua kekuatan spiritual dan pikiran, gagal mengerahkan 1% dari kekuatan. Chu Xingyun berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, kata-kata yang dia buat membuat ketiganya sedikit bingung, tidak tahu apa artinya. Namun, sejauh yang saya tahu, ada sebuah misteri di kuil Seng Xiao. Misteri ini dapat mengembunkan kekuatan spiritual ke dalam jejak para dewa, dan menanamkannya ke dalam harta. Setelah jejak itu mendesak, harta dan si penantang dapat beresonansi, dengan demikian mengilhami harta lebih jauh. Setelah mengatakan ini, murid Gu Tianjiao meremas menatap tatapan Chu Xingyun, benar-benar bergetar. Chu Xingyun menutup telinga dan melanjutkan. Tangan Dewa Pembunuh, pembunuh utama, mengandung napas pembunuh yang tak ada habisnya, dan dapat dengan sempurna menyamai 9 roh membunuh kuil Seng Xiao. Oleh karena itu, tanda yang diukir di tangan Dewa Pembunuh, itu harus menjadi tanda Dewa Pembunuh. Mengunci jaringan halus mengantuk utama, dapat melepaskan kekuatan kota, memblokir satu sisi dunia, dan memiliki efek yang sama dengan Dewa Penjebak kuil Seng Xiao. Oleh karena itu, tanda yang diukir di jaring untuk mengunci etereal seharusnya menjadi tanda dewa yang terperangkap. Justru karena keberadaan kedua tanda ini maka kamu dapat secara bersamaan mendesak tangan membunuh para dewa dan mengunci Ethernet, dan memiliki kekuatan cadangan untuk menembak kita. Apakah ini benar? Chu Xingyun menatap Gu Tianjiao dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Gu Tianjiao tidak bisa berbicara saat ini. Tidak hanya matanya yang bergetar, tetapi bahkan tubuh dan pikirannya bergetar dengan liar, dan napasnya menjadi sangat cepat. Apa yang dikatakan Chu Xingyun tadi benar dan benar. Apakah itu jejak para dewa, pembunuhan 9 kekuatan, atau trik menjebak para dewa, semua ini adalah rahasia kuil Seng Xiao. Jika Gu Tianjiao bukan putra penguasa kuil, ia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tapi mengapa Chu Xingyun begitu jelas? Dalam pikiran Gu Tianjiao, keraguan mulai muncul. Tiba-tiba, matanya melebar dan suaranya bergetar, mengatakan. Mungkinkah tangan dewa pembunuhan dan kunci jaring halus tiba-tiba berhenti bekerja? Setengah jalan melalui kata-kata, Chu Xingyun menyela dengan keras dan tersenyum ringan. Ini benar-benar langkah yang luar biasa untuk lebih mengontrol harta langka dengan jejak para dewa dan latihan unik dari kuil Seng Xiao, tetapi metode ini juga ada penyalahgunaan fatal. Jika orang lain tahu bagaimana memobilisasi jejak para dewa, dan mengetahui latihan unik dari kuil Seng Xiao, maka dia juga dapat memobilisasi harta langka dan bahkan mengganti yang lain untuk menjadi master utama. Berbicara tentang ini, tubuh Chu Xingyun perlahan melayang ke kehampaan, dan dia dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, menyatu menjadi seuntai pegas rambut, dan dengan cepat terbang ke arah tangan dewa pembunuhan dan jaring untuk mengunci roh halus, dan berkata dengan keras di mulutnya. Gagasan untuk membunuh, menembus zaman kuno dan modern, tidak pernah mati atau layu, berarti mengikuti langit dan bumi, dan gagasan kantuk, yang berasal dari yang tidak semestinya, mengubah langit menjadi penjara, dan bumi sebagai penjara. Suara itu sepertinya menyiratkan jalan langit dan bumi, yang tak ada habisnya dan mengejutkan di kekosongan, menyebabkan Su Jingan dan Lin Jingxuan mengerutkan kening. Adapun Gu Tianjiao, bukan hanya mustahil untuk mengatakan setengah kalimat, tetapi bahkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri hilang, benar-benar dikejutkan oleh penglihatan yang ada di tangan, dan pikiran merasa nyaman. Hanya karena formula yang sedang dibicarakan Chu Xingyun adalah cara untuk membunuh Dewa Jiu Jin dan formula dewa yang terperangkap. Bunuh Dewa Ganda yang mengantuk, atur Ning Yuyin. Ketika pidato terakhir terdengar, tanda emas muncul di alis Chu Xingyun. Tangan pembunuh asli dan jaring halus itu tidak bergerak, seolah-olah beresonansi, dan muncul kembali kekuatan mengerikan dan menghembuskan nafas. Kekuatan He Zhenfeng datang lagi, menghalangi seluruh kekosongan. Tapi tidak seperti sebelumnya, target kedua pasukan ini bukan lagi Chu Xingyun dan Su Jingan, tetapi Lao Shen, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Pada saat ini, 3 orang tiba-tiba merasakan getaran dari luar ke darah dan daging, dan dari dalam ke linghai, seolah-olah mereka ditekan oleh gunung-gunung yang tinggi, mereka menjadi lamban dan tidak jelas, dan Rosen belum pulih dari cedera.
Situasinya bahkan lebih serius, wajahnya pucat. Gu Tianjiao, apa yang sedang terjadi? Lin Jingxuan mengertakkan giginya. Dia bukan orang di kuil Seng Xiao. Meskipun dia bisa mengerti Qi sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa tangan dan kunci pembunuhan itu net halus akan digunakan oleh Chu Xingyun. Merasakan kemarahan dalam suara Lin Jingxuan, Gu Tianjiao juga merasa kesal. Chu Xingyun, orang luar, tidak hanya tahu rahasia kuil Seng Xiao, tetapi juga memahami semua metode rahasia, secara paksa menggantikan posisinya, mengendalikan tangan membunuh para dewa dan mengunci jaring halus ini telah membuat Gu Tianjiao tak ada habisnya. Sekarang, Lin Jingxuan, yang adalah seorang teman, sebenarnya bahkan menegurnya. Dia memiliki arti menginspirasi guru untuk menyalahkan, seolah-olah semua kesalahan disebabkan olehnya. Kedua perasaan membanjiri hati saya pada saat yang sama, membuat Gu Tianjiao tak tertahankan. Jika bukan karena pikirannya yang keras, dia akan kehilangan akal pada saat ini dan menjadi orang gila. Apa yang terjadi tidak masalah. Dibandingkan dengan ini, Anda harus mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri. Su Jingan memandang Lin Jingxuan yang panik dan tiba-tiba merasa lega. Ternyata ini adalah apa yang dikatakan Chu Xingyun. Itu terlalu kuat. Tidak hanya membalik seluruh situasi, tetapi juga menggunakan tangan untuk membunuh para dewa dan mengunci jaring jiwa halus sebagai miliknya sendiri. Cara yang tak terduga seperti dewa. Saudara Su benar, Anda harus benar-benar mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri. Chu Xingyun mencibir, dan jejaknya sedikit kental. Tangan pembunuh kekosongan dan jaring mengunci langit segera beresonansi, menindas yang lebih kuat, dibandingkan dengan desakan Gu Tianjiao, dia memaksakan 3 angka, dan seluruh kekosongan berada di bawah kendalinya. Penjahat keji, kamu pasti bangga. Tekanan psikologis Gu Tianjiao meningkat. Tiba-tiba, auman histerisnya, jari-jarinya yang pucat menjerit, dan dia meraung dengan keras. Ini hanya untuk belajar bulu, jadi berani jadi sombong, bahkan jika kamu bisa mengendalikan pembunuhan tangan Tuhan dan kunci Ethernet, bagaimana Anda, dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, hanya bertahan sesaat. Kamu jangan lupa bahwa pihak kita memiliki keuntungan dari jumlah orang. Jika kamu bertarung dengan keras, pemenang akhir akan tetap menjadi milikku. Sekarang, kamu berhasil membuatku marah. Dengan mengatakan itu, Gu Tianjiao tidak bisa lagi mempertahankan alasannya, tangan kanannya dibelai, dan bunyi lonceng merdu tiba-tiba terdengar. Di belakangnya, sebuah hantu lonceng raksasa muncul, aura tertinggi milik artefak kekaisaran, mendatangkan malapetaka. Lawson. Lin Jingxuan melirik Rosen. Keduanya saling memandang, dan mereka berdua merasakan niat yang menentukan satu sama lain. Sosok mereka bergerak maju dan berdiri di samping Gu Tianjiao. Sedini awal, mereka memiliki keuntungan absolut, tetapi untuk mendapatkan Chu Xingyun dan Su Jingan bersama-sama, mereka akan dengan susah payah menata seluruh skema dan menghindari korban yang tidak perlu. Hanya sekarang, seluruh situasi telah benar-benar melampaui ruang kendali. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian dan dengan paksa membunuh darah. Seperti yang dikatakan Gu Tianjiao, dengan kekuatan Chu Xingyun, dia tidak bisa mendesak 2 Raja 9 butir untuk waktu yang lama, dan mereka yang memiliki keunggulan jumlah orang masih memiliki peluang besar untuk menang. Pada saat ini, napas ketiganya benar-benar dilepaskan, dan tidak ada lagi persembunyian yang dilakukan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan akhirnya ruang kosong menjadi tenang, dan kemuliaan berbagai warna dilepaskan, atau cahaya semangat bela diri, atau untuk cahaya harta, terjalin satu sama lain, jelas bahwa mereka benar-benar siap bertarung dengan putus asa. Kamu bertiga, itu tidak tahu malu. Ini sangat bodoh, itu benar-benar mengecewakanku. Melihat bahwa perang akan pecah, suara konyol keluar dari mulut Chu Xingyun, dan melihatnya menatap langsung ketiga orang di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu berpikir bahwa pihakmu memiliki keuntungan dalam jumlah? Bahasanya jatuh, dan ketiganya terpana. Momen berikutnya. Ling Tian Jianying digantung tidak jauh, tiba-tiba mulai bergetar hebat, bayangan pedang berbalik, pedang menunjuk langsung ke langit, cahaya pedang yang sangat ganas disemprotkan keluar, menyusuri langit, terkejut, tampak seperti menghancurkan kubah langit, lewat terdengar raungan memekakan telinga. Selain Chu Xingyun, mata keempat orang yang hadir segera melirik melewati cahaya pedang langit yang rusak ini, dan akhirnya fokus pada tempat di mana bayangan pedang Ling Tian ada. Di bidang penglihatan, ada semburan cahaya di pusat bayangan pedang Ling Tian.
Cahaya ini seperti portal, yang seolah-olah mengkomunikasikan bayangan pedang dan dunia, dan terus-menerus menembus kengerian pedang. Pada saat yang sama, sisi lain dari cahaya perlahan terdengar suara langkah kaki, dari jauh dan dekat, tidak terburu-buru, itu sangat jelas bagi telinga semua orang. Ketika langkah kaki ini berhenti, sosok yang elegan muncul di bidang pandang semua orang. Itu adalah seorang pria berpakaian putih, membawa pedang di pinggangnya, dan cahaya yang berkilauan jatuh pada dirinya, membuat temperamennya lebih luar biasa. Wajahnya sangat tampan dan matanya seperti bintang-bintang, yang tampaknya mengandung ledakan bintang yang tak berujung. Lihat saja, sulit untuk dilupakan lagi. Tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahwa ada tanda pisau dan tanda silang di pipi kanannya. Itu kamu benar-benar di sini. Melihat Bailey Mania tiba-tiba muncul di depannya, mata Lin Jingxuan memancarkan warna yang berbeda. Setelah melirik ke atas dan ke bawah, kedua alis itu terkunci rapat. Dia jelas bisa merasakan bahwa luka pada Bailey Matman telah sepenuhnya pulih, dan bahkan perpecahan Ling Hai telah sepenuhnya diperbaiki, dan tidak ada jejak retakan yang terlihat. Selain itu, latihan kultivasi yang terakhir menerobos mencapai langit ketujuh dari roh surgawi. Pada saat ini, ia ditutupi dengan Ling Jianmang di seluruh tubuhnya. Pangang ini berbeda dari pedang gila kepunahan Bailey. Tajam dan berbahaya. Bukankah itu semua? Lin Jingxuan melintas kilasan cahaya di benaknya. Dia melirik Bailey Mania, lalu Chu Xingyun dan Su Jingan, dan tiba-tiba merasakan semacam perasaan gelisah. Ternyata Chu Xingyun dan Su Jingan telah bergabung dengan kegilaan Bailey. Mereka bertiga menemukan Ling Tianjianying dan pergi jauh ke dalamnya, menjelajahinya di dalam dan luar. Ketika mereka bertiga datang ke sini, Chu Xingyun dan Su Jingan telah berjalan keluar dari Ling Tianjianying, membuat Bailey gila di dalamnya sendirian. Lin Jingxuan tidak tahu harta apa yang ada di Ling Tianjianying ini, tapi dia diam-diam menebak bahwa harta ini pasti sangat berharga, jika tidak akan ada perubahan besar di alam liar. Kamu begitu licik. Dari awal kamu memikirkan kita, benar-benar sekelompok binatang buas. Mata Lin Jingxuan jatuh pada tubuh Chu Xingyun, dan suaranya sudah dicampur dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun Lin Jingxuan tidak tahu seluk-beluk semuanya, dia bisa yakin bahwa semuanya ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Ini benar-benar aneh. Gu Tianjiao dan Rosen berdiri di sisi kiri dan kanan Lin Jingxuan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek, terutama Gu Tianjiao, matanya menegang di sana, dan bahkan niat bertarung di tubuhnya menghilang banyak. Sebelum kegilaan Bailey muncul, mereka menggunakan 3 pertempuran dan 2 pertempuran. Meskipun Chu Xingyun bisa mengendalikan tangan membunuh para dewa dan mengunci jaring halus, jarak antara satu orang dan satu orang masih ada. Anda tahu, setiap orang yang memasuki dunia rahasia bintang-bintang kuno adalah seorang jenius yang brilian dan berbakat yang tiada taranya. Ada banyak cara dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, Bailey muncul dengan liar, dan jumlah keuntungan yang diandalkan oleh Gu Tianjiao menghilang seketika. Selain itu, Bailey Matman sekarang memberinya perasaan bahwa itu sangat berbahaya, lebih seperti pedang Ling Tian, tajam dan elegan, dan dia tidak tahu petualangan apa yang dia miliki dalam bayangan pedang Ling Tian. Kata-katamu menarik, sepertinya dihitung dari awal sampai akhir, apakah kalian bertiga? Su Jingan tidak bisa menahan ejekan, ketiga orang ini benar-benar tak tahu malu, pada saat ini, mereka masih harus mencaci orang lain. Apa yang terjadi? Bailey bertanya dengan panik. Adegan di depan saya benar-benar menarik. 3 orang yang seharusnya berada di atas angin, Lin Jingxuan, semuanya berwajah kelabu dan jelek. Sebaliknya, Chu Xingyun dan Su Jingan tidak hanya tanpa cedera, tetapi tampaknya jauh lebih unggul dari pihak lain. Lebih penting lagi, di kekosongan ada 2 artefak Raja 9 butir, satu adalah lengan telapak tangan dan yang lainnya adalah jaring spiritual, keduanya memancarkan semangat kuil Seng Xiao, tetapi orang yang mengendalikan 2 hal ini adalah Chu Xingyun. Bailey Mania benar-benar tak terbayangkan. Dalam waktu singkat dia menerima warisan, Chu Xingyun, apa yang dia lakukan, sebenarnya membalikkan seluruh situasi perang sendirian. Singkatnya, 3 orang yang tak tahu malu saling berhadapan tidak bisa mencuri ayam. Su Jingan tertawa bahagia. Suara pidato itu membuat Lin Jingxuan malu dan tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Memang, kalimat ini cocok dengan situasi ketiga lelaki saat ini.
Jika Gu Tianjiao tidak memiliki keserakahan pada awalnya, dengan kekuatan yang kuat dari 3 orang, dengan semua kekuatannya, ia akan dapat secara paksa menekan Chu Xingyun dan Su Jingan, belum lagi apakah ia bisa membunuh, mengganggu penerimaan gila warisan-warisan Bailey. Masih sangat sederhana. Namun, pemikiran kesenjangan sepenuhnya mempengaruhi perubahan situasi. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Mata Lin Jingxuan melirik Gu Tianjiao, dengan topi dingin di matanya, dan dia bersenandung. Jika bukan karena keserakahan dan kemakmuranmu, apakah situasinya akan sangat memalukan? Kamu dituduh oleh Lin Jingxuan. Gu Tianjiao marah dan membuka mulutnya. Dia hanya mengeluarkan suara. Alasan di hatinya akhirnya mengalahkan kemarahan, dan dia menutup mulutnya. Pada saat ini, bukan saja mereka tidak memiliki keuntungan, tetapi karena pembunuhan para dewa dan penangkapan jaringan halus, kekuatan mereka ditekan. Jika mereka dipaksa untuk bertarung, mereka mungkin kehilangan lebih banyak dan menang lebih sedikit. Lebih penting lagi, apa yang sebenarnya telah berubah dalam kegilaan Bailey, dia tidak bisa mengetahuinya, dia hanya merasa bahwa pikiran pihak lain tampaknya lebih kuat, dan tidak ada yang terpana setelah kekalahan itu. Situasi yang sangat tidak menguntungkan, jika mereka masih berkelahi, maka menunggu hasilnya, hanya kematian. Jalan menuju surga tidak memiliki jalan, pasti ada jalan keluar dari kesulitan ini. Gu Tianjiao diam-diam berkata dalam hatinya, dia menatap tangan pembunuh yang kosong dan mengunci jaring halus, dan pikirannya berputar cepat, terus-menerus mencari cara untuk melarikan diri. Chu Xingyun tidak memperhatikan Gu Tianjiao. Dia berjalan ke depan Bailey Matman dan berkata, bagaimana situasinya? Tidak apa-apa. Mata liar Bailey menjadi lembut, dan dia menatap lurus ke mata gelap Chu Xingyun, dan berkata dengan rasa terima kasih. Aku telah mewarisi mantel, dan aku juga telah menerima bimbingan dari guru. Niat pedang surgawi dan niat pedang punah berbaur sempurna, menghasilkan niat pedang penghancuran yang lebih kuat. Makna pedang ini berasal dari pedang yang berarti cahaya dan berada di luar pedang yang berarti cahaya. Itu dapat dengan sempurna diintegrasikan ke dalam cahaya sisa. Itu adalah makna pedang yang unik yang hanya milikku dan perasaan senang sesudahnya. Mendengar kegilaan Bailey, Chu Xingyun menunjukkan warna puas. Cahaya pedang yang menghancurkan kubah langit sekarang harus menjadi penghancuran niat pedang, yang memiliki keganasan makna pemadaman pedang dan kekuatan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar tirani. Terlebih lagi, makna pedang patah ini berasal dari kegilaan Bailey. Kata patah itu mewakili keadaan pikirannya saat ini. Menembus dan berdiri, hancurkan dan bangkit. Master pedang gila bisa mendapatkan hal seperti itu benar-benar memuaskan, tetapi, tanda pisau di wajah kananmu. Su Jingan bertanya dengan ragu, karena luka Bailey yang gila sembuh, tanda pisau silang ini sangat mudah Anda dapat menyingkirkannya, tetapi mengapa orang gila Bailey tidak menghapusnya, dan tetap berada di pipi kanan? Aku sekarang pulih dari cedera dan keadaan pikiranku telah berubah, tetapi rasa malu yang aku derita sebelumnya tidak akan hilang karena perubahan keadaan pikiran, seperti perasaan senang sesudah ini. Meskipun sudah lebih dari 1000 tahun, apinya menyala kembali, tetapi ujung pedang yang patah masih patah. Pergilah, itu tidak akan hilang karena ini. Bagi saya, tanda silang ini tidak memalukan, tetapi biarkan saya mengingat rasa malu itu. Bailey dengan marah menjelaskan kepada Su Jingan, membicarakannya, dia menatap Chu Xingyun dengan dalam, dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, saya juga ingin meminjam tanda silang ini agar saya ingat hari itu selamanya sore. Lanjut lagi entar sore ya kak. Terima kasih.